Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd. Bapak Ibu, mari malam hari ini kita baca surat At-Tariq, surat nomor 86 di Al-Quran. Surat ini turun pada urutan ke-36 sesudah surat Al-Balad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus sakib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj'i wal ardi dhatis sadr. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Was-samaa'i, demi langit. Wat-tariq, demi at-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Dan tahukah kamu apa itu at-tariq? An-najmu as-sakib, ialah bintang as-sakib yang bersinar tajam, yang bersinar terang. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. In, tidaklah, kullu nafsin, setiap orang, lamma, melainkan, 'alaiha, atasnya, hafid, penjaga. Was-samaa'i wat-tariq. Pada ayat 1 terdapat dua sumpah, yaitu Allah bersumpah dengan langit, dan yang kedua Allah bersumpah dengan at-tariq. Bapak Ibu, di Al-Quran banyak sekali disebutkan tentang langit, dan Allah bersumpah dengan langit. Di Al-Quran banyak kita jumpai. Sebelum kita masuk pada pemahaman dari ayat, setiap ayat, yang perlu kita pahami dulu bahwa kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah dengan taklif, beribadah dengan memikul amanah. Tidak sama dengan hewan, tidak sama dengan langit dan bumi. Kalau langit dan bumi ini diciptakan sejak awal untuk taat, sudah Islam, sudah tunduk kepada Allah, tidak ada pilihan, ya diciptakan, dipaksa untuk taat kepada Allah, ditetapkan untuk taat kepada Allah. Maka tidak ada surga dan tidak ada neraka.
Begitu pula Allah ciptakan malaikat semuanya taat ya. Tapi berbeda dengan manusia dan jin. Manusia dan jin ini diciptakan untuk beribadah, tapi beribadahnya taklif, pemikul amanah ya. Maka ada konsekuensinya nanti di akhirat, yang baik dibalasi masuk surga, yang buruk dibalasi masuk neraka ya. Kita baca dulu ayatnya di surat 33 ayat 72, monggo. Ada yang bagian baca Pak, monggo Pak. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia, manusia, sangat zalim, lagi sangat bodoh. Manusia ini adalah makhluk pemikul amanah ya. Beribadah ikhtiariyah, beribadah dengan taklif, dengan pilihan. Barang siapa mau kafir, kafirlah. Barang siapa mau beriman, berimanlah. Allah sudah berikan petunjuk, ada yang kufur, ada yang bersyukur ya. Di surat 53 ayat 31, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga. Surat At-Tariq ini akan menjelaskan jaminan Allah. Jadi Allah menciptakan kita, memikul amanah, beribadah dengan pilihan ikhtiariyah, dijamin dijaga oleh Allah dengan seadil-adilnya. Jadi ada jaminan dari Allah, tidak akan mungkin tidak adil ya. Semua yang dilakukan oleh manusia dibalasi Allah dengan keadilannya. Maka nanti in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Tidak ada seorang pun melainkan semuanya akan terjaga, dijaga oleh Allah ya. Kaitannya Bapak Ibu, kaitannya nanti di akhirat ya. Jadi enggak usah takut, kita ini kalau berbuat baik pasti nanti akan dibalasi dengan keutamaan Allah. Siapa yang berbuat zalim, yang menyimpang dari jalan Allah, pasti juga akan diadili oleh Allah ya. Was-samai wat-tariq, demi langit dan at-tariq. Sama itu dari kata sama yasmu, artinya tinggi ya. Secara bahasa sama itu artinya tinggi. Kadang-kadang di Al-Quran kita mendapati yang dimaksud sama itu adalah awan. Wa anzala minas samai ma'an, dan Dia Allah menurunkan dari langit air hujan. Jadi maksud langit di sini adalah dari awan ya. Sama yasmu itu artinya tinggi, bisa indrawi dan bisa maknawi. Bapak Ibu, Rasulullah itu sosok Rasul yang tinggi dari sisi indrawi ya, hissiyah, tinggi, yaitu ketika peristiwa Isra Mi'raj. Hanya Rasulullah yang diangkat oleh Allah sampai ke Sidratul Muntaha, dibawa naik sampai langit ke-7, selalu sampai ke Sidratul Muntaha. Hanya Rasulullah saja. Secara fisik Rasulullah pernah diangkat oleh Allah, fisiknya diangkat sampai ke Sidratul Muntaha. Yang kedua, dari sisi maknawi, akhlaknya Allah tegaskan di surat 68 ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wa innaka nabo, dan sesungguhnya kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh,
Ini dari Allah. Allah menggunakan sungguh. La itu benar-benar Allah di atas. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dari Rasulullah akhlaknya. Khuluqin azim, akhlak yang agung. Allah yang maha agung, Allah tegaskan Nabi Muhammad punya akhlak yang agung. Was-sama'i wat-tariq, dibuka surat At-Tariq ini dengan sumpahnya was-sama'i demi langit, wat-tariq dan at-tariq. Di dalam hadis kita banyak jumpai apa saja yang terjadi di langit itu. Ada seorang Dr. Muhammad bin Ali As-Singkiti dalam tafsirnya menyampaikan bahwa ada beberapa perkara yang terkait dengan langit ini, dan langit diketuk ya, karena torik itu artinya mengetuk ya. Kapan langit itu diketuk? Satu peristiwa kematian seseorang. Jadi setiap waktu langit ini diketuk oleh malaikat. Karena tubuh kita ini dari tanah, nanti kalau mati menjadi tanah. Tapi di tubuh kita ini ada ruh ya. Ketika mati roh itu mesti kembali kepada Allah, karena roh itu dari Allah. Dulu di surat Al-Barat kita bahas bahwa wal taffatisaqu bisak, ketika orang mati betis kiri kanan bertautan merasakan keluarnya itu sangat dahsyat. Atau mati, ketika mati betis kiri kanan diikat oleh kain kafan itu, ruhnya kemana? Ila rabbika. Saat itu ruh digiring kepada Tuhanmu. Tapi kalau ruh kita ini bersih, beriman, di surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridhoi. Tapi kalau ruh kita ini dibawa ke langit menghadap Allah kotor, maka di surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubi ma kanu yaksibun, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sesungguhnya pada hari itu mereka terhijab, terhalang untuk berjumpa dengan Allah, terhalang untuk bisa melihat wajah Allah. Kenapa? Karena banyak ron di dalam hatinya, tertutup oleh dosa syirik, tertutup oleh dosa kafir, kufur, tertutup dosa munafik, sehingga hatinya menjadi hitam, nggak bisa terbuka. Maka orang berbuat maksiat itu disebutkan di hadis noktah hitam, kalau bertobat istighfar terbersihkan lagi. Kadang wain itu dosa-dosa kecil, seperti awan yang menutupi cahaya matahari itu. Kalau bertobat, beramal saleh, maka hilang, jadi cerah lagi, hati kita cerah lagi. Tapi kalau sudah enggak taubat, enggak istighfar, terus menerus dilakukan sampai mati, maka hati kita jadi ron. Tubuh kita kalau mati dari tanah kembali ke tanah, ketika mati tubuh kita ada roh, maka roh itu dari Allah. Ketika mati roh ini mesti kembali kepada Allah. Siap kamu membuatkan roh kita kembali kepada Allah, sampai kepada Allah napa mboten? Kalau tidak sampai kepada Allah gimana keadaannya? Ini peristiwa ini diterangkan di dalam hadis, diriwayatkan oleh Ahmad dari Al-Barra bin Azib. Monggo panjang hadisnya. Dari Al-Barra bin Azib mengatakan, kami berangkat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengiringi seorang jenazah Ansor. Lantas kami sampai perkuburan. Ketika tanah digali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dan kami duduk di sekitarnya, seolah-olah kepala kami ada burung-burung, sedang tangan beliau membawa dahan dan beliau pukulkan ke tanah.
Beliau tengadahkan kepala beliau ke langit dan berujar, mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Beliau mengucapkannya 2 atau 3 kali. Kemudian beliau sabdakan. Terus Pak, panjang hadisnya, monggo. Seorang hamba mukmin jika berpisah dari dunia dan hendak menuju akhirat, maka turunlah malaikat dari langit yang mana wajah mereka putih, seolah-olah wajah mereka adalah matahari. Dulu kita bahas, mati itu bisa istirahat, mati itu bisa menjadi kesengsaraan yang terus berkepanjangan. Bapak suruh milih pundi? Milih mati istirahat atau berkepanjangan? Kan istirahat ya Pak. Mustarih kata Rasulullah, itu orang yang mati itu istirahat. Kayak kita melihat ibu kita itu Pak, sakit keras, sudah menggos-menggos mau dipundut sama Allah, terbayang di benak ini, terbayang ya Allah, ibu saya telah mendidik saya, membina saya mulai dari kecil, susah payah mencari nafkah, tingkah polanya seperti itu, begitu nazak muncul lagi. Tapi kalau ibu kita solihah, maka muncul di lisan kita, ya Allah biarkanlah ibu istirahat. Kalau beriman Pak, sama kita menatap istri kita yang di saat nazak itu muncul kenang-kenangan panjang itu ya, kenang-kenangan panjang dulu bersama-sama berjuang ini membangun keimanan itu, begitu nazak yang terbayang, sudahlah biarkan istri istirahat. Kalau beriman, maka ketika roh itu dicabut, malaikat pencabut nyawa didampingi oleh malaikat rahmat. Kalau rohnya orang kafir ketika dicabut didampingi oleh malaikat azab turun dari langit. Terus Pak, mereka membawa sebuah kafan dari kafan surga dan minyak wangi dari minyak wangi surga hingga duduk di sisinya yang besarnya malaikat tersebut sejauh mata memandang. Iya, bersinar putih ya, duduk di kepala ya, mendampingi malaikat pencabut nyawa. Bapak Ibu, ini hadis, satu saat Bapak akan ngalami ini gaib, maka kekuatannya adalah yu'minun, beriman, yu'minun bil ghaib, yuqinun, yakin, seakan-akan kita ngalami begini nanti. Terus kemudian malaikat maut alaihissalam datang hingga duduk di sisi kepalanya dan berucap, wahai jiwa yang tenang, sambutlah olehmu ampunan Allah dan keridhaan. Ya, di surat Al-Fajr apa? Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Terus Pak, kata Nabi, lantas jenazah tersebut mengalir sebagaimana tetesan air mengalir dari mulut kendi dan malaikat mencabutnya. Iya, keluarlah roh itu seperti tetesan air netes itu, ngalir aja, tidak dilepaskan sedikit pun oleh malaikat itu, jadi nggak ada jedahnya, keluar aja kayak tetesan air dari satu tempat. Terus Pak, jika malaikat mencabutnya, ia tidak membiarkannya di tangannya sekejap mata pun hingga ia cabut rohnya dan ia masukkan dalam kafan dan minyak wangi tersebut. Maka si mayit meninggal dunia sebagaimana halnya aroma minyak wangi paling harum yang ada di muka bumi. Kata Nabi, malaikat tersebut lantas membawa naik jenazah itu hingga tidaklah mereka melewati sekawanan malaikat selain mereka bertanya-tanya, siapa roh yang sebagus ini? dibawa naik ke langit
Setiap bawa naik ke langit akan berjumpa melewati malaikat-malaikat di langit. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Di surat 41:30 itu malaikat-malaikat turun. Alla takhafu wa la tahzanu. Roh ini dimuliakan, rebutan Mbak Manai. Rohnya siapa yang harum itu, yang bagus itu. Terus Pak. Para malaikat yang membawanya menjawab, Fulan bin Fulan, dan mereka sebut dengan nama terbaiknya yang manusia pergunakan untuk menyebutnya ketika di dunia. Begitulah terus hingga mereka sampai ke langit dunia. Sampai ke langit dunia. Ketika di langit dunia, malaikat minta izin. Maka ada berpendapat manitorik, siapa yang meminta izin itu? Malaikat yang bawa ruh rahmat. Diketuklah pintu langit, izin untuk dibukakan pintu langit itu. Itu pintu dunia, langit dunia. Lalu naik lagi, langit kedua, ketuk lagi begitu. Ya. Terus Pak. Dan mereka meminta dibukakan, lantas dibukakan. Para malaikat ahli takarub mengabarkan berita kematiannya kepada penghuni langit berikutnya hingga sampai ke langit ketujuh. Itulah kondisi orang yang soleh ketika mati. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah tua, sakit-sakitan, bergembiralah. Nggak usah takut Pak, dilewati aja. Maka kata orang, lek wis tua seneng nih untuk beribadah, aja diweden-wedeni. Senangkan untuk beribadah, dan nanti kondisinya kalau mati seperti ini. Terus Pak. Lantas Allah Azza wa Jalla bertitah, tulislah catatan hambaku di Iliyin dan kembalikanlah ia ke bumi, sebab daripadanya lah aku mencipta mereka dan ke dalamnya aku mengembalikan, serta daripadanya aku membangkitkan sekali lagi, kata Nabi. Lantas rohnya dikembalikan ke jasadnya. Kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya dan bertanya, siapa Tuhanmu? Ia menjawab, Tuhanku Allah. Tanya keduanya, apa agamamu? Agamamu Islam, jawabnya. Keduanya bertanya, bagaimana komentarmu tentang laki-laki yang diutus kepada kamu ini? Ditunjukkan gambar wajah Rasulullah. Wajah Rasulullah tampakkan. Ya. Terus si mayit menjawab, dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya bertanya, dari mana kamu tahu itu? Maka Roh menjawab, aku membaca kitabullah dari Al-Quran sehingga aku mengimani dan membenarkannya. Lantas ada penyeru di langit memanggil-manggil hambaku benar, amparkanlah surga baginya dan berilah pakaian surga dan bukakanlah pintu baginya menuju surga. Ditampakkan surga itu Pak. Wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adan. Bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Kata Nabi, maka hamba itu beroleh bau harum dan wangi surga, dan kuburannya diperluas sejauh mata memandang. Didatangi seseorang yang bagus wajahnya, itu adalah amal solehnya. Lalu dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di alam barzah. Jadi tadi diturunkan dari langit itu, di hadis yang lain, qaddimuni segerakan aku. Begitu sudah di alam barzah, maka apa kata, ya Rob, tolong jadikan kiamat sekarang juga sehingga aku bisa kembali bertemu keluargaku dan hartaku. Indah kan Pak? Lek soleh, kalau beriman, kalau bisa mempertahankan iman kita. Jadi dulu kita bahas bahwa hidup ini kabat, susah payah. Kok nek mati pengen susah payah malin apa istirahat? Jadi kita ini jangan sampai mati itu terus berkelanjutan. Karena ada laqad khalaqnal insana fi kabad, itu artinya al insan orang kafir.
Atau mengatakan al-insan ini umum seluruh manusia. Ada yang mengartikan laqad khalaqnal insana fi kabad, sesungguhnya kami telah menciptakan Adam al-insan fi kabad. Adam itu yang di langit. Adam tubuhnya dari tanah. Allah perintahkan malaikat membawa tanah itu ke langit. Turab kan asalnya, dibawa ke langit dicampur dengan air jadi tin. Lalu hamma'im masnun dibentuk oleh Allah kering. Adam itu kering. Lalu dihidupkan ruh. Ruh itu dari Allah, Bapak Ibu. Yakin tidak tubuh kita ada roh ini? Yakin membuatkan ada roh ini? Nah, kalau mati badan kita kembali ke tanah, roh ini kemana? Kalau sampai roh ini tidak bertemu dengan Allah, bagaimana gambarannya? Moga. Sebaliknya, si hamba kafir jika berpisah dari dunia, meninggal dan menjemput akhirat, ia ditemui malaikat langit yang wajahnya kusam, yang membawa kafan yang berwarna hitam legam, terbuat dari rambut. Ini malaikat azab. Begitu ditarik rohnya, ukhruji, nggak mau keluar, dipukul wajah dan punggungnya. Yang mukul malaikat ini, Pak, Al-Quran ya. Dipukullah wajahnya dan dipukullah punggungnya. Di surat yang lain, laula akhartani ila ajalin qarib, apa tidak bisa ditunda? Didampingi malaikat azab turun dari langit, terus mereka duduk di sisinya yang malaikat tersebut besarnya sejauh mata memandang. Lantas malaikat maut datang hingga duduk di kepalanya seraya membentak, wahai roh yang busuk, jemputlah kemurkaan Allah dan kemarahannya, kata Nabi. Lantas jasadnya tercabik-cabik dan malaikat tersebut mencabut rohnya bagikan garu atau ganju bermata banyak yang mencabik-cabik kain basah, lantas mencabutnya. Jika malaikat telah mencabutnya, ia tidak membiarkannya sekejap mata pun hingga ia bungkus dalam kain hitam kelam dari rambut, dan roh tersebut pergi dengan bau busuk paling menyengat di muka bumi. Oke, terus Pak. Para malaikat kemudian menaikkannya dan tidaklah mereka membawanya ke sekawanan malaikat di langit selain malaikat langit berkomentar, siapa roh busuk ini? Para malaikat yang membawanya menjawab, ini adalah Fulan bin Fulan, dan mereka sebut nama terburuknya yang sering manusia pergunakan untuk memanggil di dunia, hingga mayat tersebut sampai ke langit dunia, dan langit dunia diminta dibukakan, dan langit dunia dibuka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat, tidak dibuka bagi mereka pintu langit dan tak akan mereka masuk surga hingga unta masuk lubang jarum. Lantas Allah, Ya, lantas Allah, antum lanjut. Quran Al-A'raf, lantas Allah Azza wa Jalla berfirman, tolong catatlah catatannya dan sijin di bumi paling rendah. Kontan rohnya dibuang sejauh-jauhnya. Kemudian belum baca ayat surat Al-Hajj ayat 31, siapa yang dikutakan Allah maka seolah-olah dia tersungkur dari langit lantas burung menyambarnya, atau sebagaimana diterbangkan angin di tempat yang jauh. Roh itu nggak dibukakan ke langit, Pak, jatuh seakan disambar oleh burung atau diterpah oleh angin. Maka roh itu ketika di bawah di kuburan gitu ya, itu di hadis yang lain, ya wailata ila aina tadzabun, aduh celaka, dibawa kemana saya. Lalu ditanya oleh malaikat, man rabbuka madinuka, mana nggak bisa jawab, dipukul sama malaikat. Kalau sekiranya manusia dan jin mendengarkan, maka pingsanlah jin dan manusia. Sangat dahsyatnya siksaan saat itu. Wassama'i wattariq. Nah, kuburannya dihimpit, sempit, menghimpit tubuhnya,
dan minta jangan kiamat kau jadikan sekarang. Okay. Was-sama'i wat-tariq, demi langit. Wat-tariq dan tarik, tarik itu yang memukul-mukul. Ada kaitannya apa langit dengan memukul tadi? Roh itu berapa roh ini yang tiap hari naik? Berapa orang yang mati? Ya. Lalu yang kedua peristiwa Isra Mi'raj. Rasul dibawa naik ke langit. Ketika naik di langit dunia minta izin dibukakan. Malaikat Jibril ini rohnya Muhammad SAW. Maka dibukalah pintu langit terus sampai ke atas, sampai Sidratul Muntaha. Yang ketiga apa itu at-tariq? Was-sama'i wat-tariq, Bapak Ibu. Di malam hari kita akan mendapatkan bintang. Karakter dari cahaya bintang itu adalah at-tariq, mengetuk-ngetuk. Ya. Kita tidak mendapatkan siang hari matahari, tapi kita akan mendapatkan bintang di malam hari. Kita tidak melihat bintang di siang hari, kita melihat bintang di malam hari. Tapi Allah sifati bintang itu dengan at-tariq karena karakter cahaya bintang adalah mengetuk apa? Mengetuk gelapnya malam, mengetuk pikiran kita, fahami ada kekuasaan Allah di situ. Apa kita melewat saja? Bukankah di surat Al-Mulk, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqis samawati alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summarji'il basara karrataini yang qalibu ilaikal basaru khasi'ah wa huwa hasir. Kecil, Pak. Begitu kita melihat langit ini kecil, langit sangat besar, kita kecil, tapi manusia lebih besar dari langit semesta. Posisi kita kecil, Pak. Langit diciptakan oleh Allah melayani manusia. Matahari bersinar melayani kita. Oksigen Allah tundukkan melayani kita. Sakhkhara lakum ma fis samawati. Umur langit ini lama. Umur bumi lama. Umur kita paling 60-70, tapi fahami bahwa umur kita akan kekal ketika melihat bahwa hidup ini sampai di akhirat. Jangan memandang hidup di dunia saja, tapi pandanglah hidup kita ini disiapkan untuk hidup yang kekal nanti di akhirat. Alam ini dihancurkan oleh Allah hari kiamat, hari kemurkaan. Rahmat Allah dicabut pada hari kiamat, tapi khusus bagi mereka yang beriman, yang soleh, dikasih rahmat yang terus daimah, itulah Ar-Rahim. Pengen rahmat Allah di dunia saja atau rahmat Allah yang terus berkepanjangan? Syaratnya iman, syaratnya soleh. Kalau di surat Al-Balad, falak tahamal aqabah, susah, Pak. Orang mendaki itu susah. Orang mendaki kan susah, tapi Allah falak tahamal aqabah, pilih jalan mendaki lagi sukar itu. Orang mendaki sulit, satu sulit, curam, licin, terjal, tapi diiming-iming oleh Allah di atasnya ada taman yang indah. Tapi kalau pilih jalan yang landai saja, tapi ujungnya adalah jurang yang sangat menganga dengan api yang panas, hujibatin naru bisahwat wa hujibatil jannatu bil makarih. Lek pingin neraka enak-enak saja ikuti hawa nafsu, tapi ingat ujungnya. Tapi kalau kita pengen surga, taman-taman yang indah, maka kita mesti harus mendaki dalam hidup ini. Orang mendaki butuh keberanian, orang mendaki butuh kemauan yang kuat, orang mendaki butuh badan yang sehat. Orang mencari rezeki yang halal butuh keberanian. Orang mencari rezeki yang halal butuh kemauan yang kuat. Kalau tidak, gagal. Maka butuh kesabaran. Maka dulu kita bahas, hati kita ini kalau nggak salim nggak akan bisa ketemu sama Allah. Qalbun salim, harus bersih, sehat, ya Bang. Sehat dari segala bentuk dosa, syirik dan sebagainya.
In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, sesudah Allah bersumpah was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu saqib, lalu Allah tegaskan setiap jiwa pasti dijaga, ada yang menjaganya, sebagai jaminan Allah bahwa apa yang dilakukan oleh manusia ada konsekuensinya, nanti dia terjaga rapi, tidak pernah meleset sama sekali. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Siapa yang dimaksud hafid Bapak Ibu? Allah, satu Allah. Apa Allah menjaga kita dari sisi apa? Kita baca dulu ayatnya, moga Pak. Moga. Dia Yakub berkata, bagaimana aku akan mempercayakannya Bunyamin kepadamu, seperti halnya dahulu aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu. Allah adalah penjaga yang terbaik dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Fallahu khairun hafidah. Kapan saja Allah menjaga kita? Kita kembali ke ayat tadi. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Moga dibaca terjemahnya. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa yang dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang memancar, yang keluar dari antara tulang sulbi, punggung dan tulang dada. Dijaga enggak ini sama Allah? Ayo, ketika proses janin dijaga sama Allah enggak Pak? Kalau enggak jaga kita enggak seperti sekarang ini. Pas bayi saja ibu kita enggak tanggung jawab, dilempar, bisa apa kita? Allah, atas izin Allah dikasih kasih sayang pada ibu kita sampai kita bisa besar. Kata orang-orang, lo niku arek bayi rebutan digendongi lo, rebutan Pak, ngono ku nek wis gede wis gak karu-karuan ngoten nggih, padahal iku nek sik cilik dibuang mbek ibuke iso apa. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Dijaga sama Allah ketika janin. Sesudah itu monggo. Sesungguhnya Dia Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Pada hari ditampakkan segala rahasia, maka baginya manusia tidak ada lagi kekuatan dan tidak pula ada penolong. Nanti ketika mati pada hari kiamat dihisab terjaga, tidak ada yang dizalimi. Proses lahirnya dijaga, perjalanan hidupnya dijaga oleh malaikat ya, oleh malaikat yang menulis Pak. Lalu ketika mati nanti di akhirat dijaga sama Allah. Kitab itu loh Pak, dijaga sama Allah, nggak ada yang meleset. Terus apa lagi dijaga oleh Allah? Was-sama'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sad. Langit ini dijaga sama Allah. Bumi juga dijaga sama Allah. Apa saja nikmat yang Allah berikan sama manusia. Maka kalau kita kembali, ayo Bapak Ibu, pertama kali yang Allah berikan kepada kita dalam hidup ini apa? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayo coba kita renungkan, pertama kali nikmat yang Allah berikan sama kita apa? Dikasih hidup. Diingatkan di surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun shay'an madhkura. Renungi kembali usia kita yang 60 tahun, 70 tahun silam di mana? Lahir di dunia sing ngekei sapa? Sebelumnya nama kita nggak ada, roh kita juga nggak tahu di mana. Terus itu dikasih nama Bapak Ibu. Alladzi ja'ala lakumul arda firasa was samaa'a binaa'a. Dia Allah yang menjadikan bumi dihampar-hamparan bagimu, dan Allah menjadikan langit sebagai atap. Dikasih nama nih? Dikasih tempat dan waktu. Dikasih ruang dan umur.
Nabi Adam diciptakan dulu napa langit dan bumi duluan? Pundi? Nabi Adam dulu napa langit dan bumi dulu diciptakan? Langit dan bumi dulu, Pak. Diciptakan langit dan bumi baru diciptakan Adam. Dikasih tempat. Nah kalau nggak ada langit, nggak ada bumi, manggone temu nih. Temu nih bang di surga. Terus manusia sesudah dikasih hidup, dikasih tempat, Pak. Ada bumi, ada langit, itu nikmat juga. Ada rumah ibu kita, dikasih umur. Terus dikasih napa malih? Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bi minas samarati rizqal lakum. Dikasih rezeki. Mulai dari kita perocot sampai sekarang mati nggak kita? Ada rezeki yang tidak melalui usaha oksigen, sudah langsung hidup dikasih oksigen. Ada rezeki yang dengan mencari, boleh duit kan mencari, ada cahaya disiapkan sama Allah. Sesudah dikasih rezeki, dijamin oleh Allah, Allah rizquha. Dikasih apa malih? Dikasih hidayah, petunjuk. Petunjuk itu tidak sempurna kecuali ada panca indera, ada fitrah, ada mata, ada telinga, ada otak, ada fitrah di dalam hati kita, lalu diturunkan wahyu untuk membimbing manusia. Terus napa nikmat berikutnya? Kita ini Bapak Ibu, Allah akan berikan apa? Nikmat hidup tak terbatasi selama-lamanya, dikasih surga dan sempurna. Mau napa mboten? Dan itu terjaga, Pak. Ndak bleset sama sekali. Hidup ini kita ini kan Mbak bleset ya. Biyen janjine koyo ngene-ngene alah lho kan itu. Bagi Allah ndak itu, Pak. Surat At-Tariq ini mengantarkan kita jaminan Allah di balik kita ditugasi beribadah. Untuk itu hidup kita ketika balik ada malaikat di depan kita, belakang kita. Ada malaikat kanan kiri yang mencatat kita. Nanti di akhirat ikra kitabaka, wajan dewe kitabmu. Innahu laqaulun fasl. Innahu laqaulun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Monggo dibaca. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Dan ia Al-Quran sama sekali bukan perkataan sendaguro. Ini penutupnya, Pak. Ini penutupnya. Percaya sama Al-Quran? Percaya atau tidak dengan hadis? Yakin atau tidak? Hadis tadi sebagai gurauan atau keyakinan di telinga, di otak kita, masuk ke dalam hati kita, sehingga seluruh aktivitas kita digerakkan oleh iman itu. Lasik korupsi ini percaya enggak wong itu? Kan gitu. Innahu laqaulun fasal. Quran ini betul-betul kebenaran datang dari Allah, bukan gurauan gitu loh maksudnya. Innahu laqaulun fasal wa ma huwa bil lazl. Lalu ditutup oleh Allah, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwai. Lihat orang kafir itu pasti nanti akan terjadi. Surat ini ingin menegaskan kepada kita sing yakin apa yang disampaikan oleh Al-Quran, yakin betul, Pak. Itu di surat At-Takasur, kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa kalla lau ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Jadi kita belajar agama ini, apa yang kita baca itu ketika kita berbuat maksiat seakan di depan kita melihat neraka. Itulah ihsan namanya. Itulah tingkatan iman lebih tinggi lagi adalah ihsan. Seakan-akan surga di depan kita, seakan-akan neraka di depan kita ketika kita melakukan keburukan. Pun niki mawon nggih. Jadi
Jadi kita baca Quran ini, kita belajar Quran wis diulang-ulang karek hidayah Pak. Nggih. Hidayah ini di tangan Allah. Oleh karena itu dalam setiap kajian mesti harus ada doa. Karena hati kita ini enggak mampu. Kita mengelola hati kita enggak mampu kecuali atas izin Allah. Alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.